kalau PCW itu kan dia langsung dari pusat. Mereka yang apa namanya? Mereka yang itu, yang tentukan desanya dan yang atur mana di kecamatan-kecamatan yang itu dari mereka. Kita sisa menerima SK-nya saja. Kalau tahun sebelumnya program PCW berapa? Kalau tidak salah Kecamatan Siniu, Balinggi, 2 saja juga kalau saya tidak salah, karena dia memang tidak banyak, tetapi dia menopang satu kecamatan ada 2 desa kayak Torwe kan, Purwosari sama Tolai Barat. Nah, terus kalau yang Kasimbar, Sendana sama apa desanya satu ya, Kasimbar Barat kalau saya tidak salah itu. Jadi dia yang satu kecamatan. Ya itu terserah dari mereka berapa yang menjadi keputusan desa, apa yang mau dibuat tuh, apakah jembatan atau pembukaan jalan gitu kan. Mereka. Itu kita desa yang iya, dia ada fasilitatornya juga. Ada, itu fasilitatornya juga dari balai. Iya, dari balai juga. Jadi semua sekarang program-program yang program nasional itu kebanyakan balai yang tangani langsung. Iya. Jadi kita cuma sebatas di pengawasan dan monefnya saja. Nah, tetapi kalau Pamcimas karena dia punya apa namanya harus ada sharing kabupaten. Nah, jadi kita kasih sharing APBD, baru dia bisa kasih kita itu regulernya. Gitu. Tetapi mereka yang tangani langsung. Sampai dengan teman-teman fasilitator pun mereka yang rekrut. Kalau 2 kecamatan ini tuh, kalau apa program PCW-nya mereka rencananya apa saja, Bu? Dia tergantung lagi prioritasnya di kecamatan itu. Apakah dia menyambung kayak tahun lalu kan, kayak Kecamatan Siniu dia menyambung antara buat jembatan sambung antara desa apa ini? Desa Silanga Barat dengan desa apa ini yang di dekatan yang desa baru ini, Toraranga. Ah itu dia. Jadi di atas itu ada jadi dia kasih connect dan karena kan dia PCW ini kan program infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Nah, jadi dia menopang kecamatan tetapi ada desa yang baik itu. Nah, begitu. Jadi kalau umpamanya antara 2 desa ini supaya ekonominya masyarakat itu bisa jalan-jalan kantor produksi itu bisa bisa istilahnya bisa lebih efektif, ya dia kasih sambung antara 2 desa itu. Nah, begitu juga mungkin nanti seperti Torwe dengan Kasimbar ini, apakah dia mau programnya seperti bagaimana? Nah, itu yang kita belum karena mereka juga yang susun sendiri dan prioritasnya. Iya. Fasilitator sendiri dari balai ya? Iya, dari balai juga. Mereka juga yang rekrut. Ada di kemarin penerimaannya itu. Dari dinas sendiri bukan bagian pengawasan sih kan? Iya. Kira-kira bagaimana proses pengawasan yang dilakukan? Kalau dari kita, alhamdulillah sudah beberapa tahun kita kan namanya dulu PPIP ini. Iya. Setelah PPIP dia berubah ganti nama jadi PISEW. Kita tetap melakukan pengawasan terkait karena daerahnya kita kan yang dibangun. Nah, jadi teman-teman kecamatan itu tetap koordinasinya ke kita karena di kecamatan pun ada yang namanya BKAD, Badan Koordinasi Antar Desa. Nah, di situ mereka yang kalau ada permasalahan-permasalahan, kita sebagai tim koordinasinya, TPK-nya itu kan ada di kabupaten. Nah, kitalah yang memediasi kalau memang terkait antar desa itu tidak connect dan jadi kitalah yang panggil mereka, camatnya dengan kades-kadesnya. Seperti apa mau dibikin ini? Apakah kalian mau menerima tetapi harus menurunkan ego masing-masing? Karena kan tidak mungkin cuma satu desa yang mau di itu. Nah, sementara dia menopang satu wilayah, iya harus connect. Nah, akhirnya kalau ada hal-hal yang seperti itu yang kita dampingi dan kita mediasi karena permintaannya teman-teman balai juga seperti itu. Tim pengawasan di daerah itu ada dibuat ya? Iya, ada timnya, ada TPK-nya. Jadi timnya itu ada kita, ada Bapeda, ada PMD. Itu saja kayaknya. Pokoknya terkait yang desa kan ada PMD, ada SK-nya itu. Kalau output dari berapa tahun terakhir program ini bagaimana Ibu melihat? Alhamdulillah bagus karena mereka punya keluhan terkait jalan yang
harusnya mereka lewat mungkin yang yang selama ini mereka cuma jalan kaki, dia bisa sudah lalui dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, bisa ambil dia punya hasil panen. Jadi dari situ ya ini kan sebenarnya juga program yang sudah lama yang mereka kembali dan dikemas lagi. Kalau dulu kan satu desa mungkin 600 juta. Nah, tapi kan kalau sekarang dia 2 desa, 1 wilayah 600 juta. Jadi begitu begitu dia punya. Kalau dulu kan cuman 600 juta, 600 juta bagi 2 desa 300. Kalau sekarang tidak. Jadi dia skop kecamatan ya. Iya, skop wilayah lah. Jadi dia menopang. Berarti dia ditentukan dari 2 desa yang saling menunjang. Iya, saling menunjang, jadi dia penopang kecamatan ini desa mana. Iya, yang berbatas kayak ini kan Purwosari sama Tolai Barat. Nah, untuk menopang Torue. Nah, kalau kayak Balinggi kemarin mereka saluran irigasi kalau nggak salah. Kalau yang Balinggi kemarin mereka punya prioritas. Nah, karena kan kita tahu bersama program PCU ini kan programnya teman-teman Dewan Pusat kan DPR RI. Nah, jadi mungkin dari dari hasil mereka punya reses mungkin seperti itu. Makanya kenapa kita juga biasa mempertanyakan dan kenapa desanya cuma itu saja, gitu kan? Kenapa terus dari kabupaten kita tidak mengusulkan, tidak didebatkan untuk keputusan untuk ini desa ini dapat. Nah, ternyata memang sudah seperti itu dan semua kabupaten kota begitu. Jadi kita menerima saja, alhamdulillah. Yang penting tiap tahun Parigi Motong bisa dapat program.